Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4220 dan bab 4221. Oke, kita langsung aja. Bab 4220. Takut. Mendengar tebakan ayahnya, Fei Xiaowin bertanya dengan heran. Ayah, apa maksudmu? Dia tahu siapa yang menyerang Haoyang, dan dia juga takut orang-orang itu akan menyerangnya. Seharusnya seperti ini, Fei Shanghai mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius. Dan kemudian berkata lagi, memikirkan apa yang dikatakan Lialin barusan, tiba-tiba aku merasa sedikit rasa. Pemahaman Fei Xiaowin hampir tidak berarti, jadi dia bertanya, Ayah, apa yang kamu analisis? Fei Shanghai tidak menjawab pertanyaannya, tetap menginstruksikan pengurus rumah tangga untuk membawa semua orang, termasuk Wang Youyan, keluar terlebih dahulu. Setelah semua orang pergi, Fei Shanghai berkata kepada Fei Xiaowin dengan wajah yang serius, kami selalu ingin memahami apa skandal yang disebutkan Lialin barusan. Tetapi sekarang saya memiliki perasaan samar bahwa skandal ini memiliki kemungkinan terjadi kepada Haoyang dan sangat mungkin terkait dengan Qiu Feiyun ini. Dengan mengatakan ini, Fei Shanghai memandang Fei Xiaowin dan bertanya, saya pikir mungkin saja Haoyang dan Qiu Feiyun melakukan sesuatu yang memalukan bersama-sama. Ini juga dapat menjelaskan mengapa Haoyang diam-diam mengambil Qiu Feiyun, kembali ke rumah dan berkomplot dengannya setiap hari di villa kosong itu. Fei Xiaowin buru-buru bertanya, Ayah, menurutmu apa yang bisa dipelajari oleh kedua pemuda yang baru berusia 20-an ini? Fei Shanghai berkata dengan dingin, mereka berdua pasti sedang membicarakan semacam rencana dan mereka pasti sudah memulai. Setelah mengatakan itu, Fei Shanghai mengingat sesuatu dan cepat bertanya, ketika Haoyang menghilang, apakah dia mengadakan makan malam amal? Ya, Fei Xiaowin mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa itu bersatu dengan kamar dagang Tiongkok dan ingin menyumbangkan sejumlah uang kepada anak yatim Tiongkok. Fei Shanghai semakin mengergit dan bertanya kepada Fei Xiaowin, kamu harus mengenal putramu sendiri lebih baik daripada orang lain. Apakah kamu pikir dia tiba-tiba berlari keluar untuk berlamar? Apakah ini normal? Fei Xiaowin mengangguk dengan jujur dan berkata, sejujurnya, Ayah, ini benar-benar tidak normal. Haoyang acuh tak acuh dan dia membenci orang miskin di tulangnya. Dia bukan anak yang dermawan. Itu dia, Fei Shanghai berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu tidak normal, maka pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Mungkin mereka berdua bersekongkol selama beberapa hari dan mereka bersekongkol untuk makan malam amal ini. Setelah berbicara, Fei Shanghai bertanya lagi, kamu pergi ke tempat kejadian ketika kecelakaan itu terjadi. Katakan padaku, keadaan khusus apa yang ada saat itu? Keadaan khusus? Fei Xiaowin berpikir sejenak dan berkata, ada bintang internasional bernama Gu Qiugi yang paling terkenal di antara penyanyi Cina. Dia adalah tamu misterius di makan malam amal hari itu. Fei Shanghai bertanya, siapa yang mengundangnya? Tentu saja Haoyang, Fei Xiaowin berkata terus terang. Haoyang memimpin makan malam amal itu dan mengundang Gu Qiugi. Itulah yang dimaksud Haoyang. Dia mempercayakan kamar dagang Tiongkok untuk membantu memimpin. Kurasa dia sedikit tertarik pada bintang wanita itu dan ingin mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengannya. Kamu tahu, semua orang ingin berhubungan dengan bintang wanita ini. Fei Shanghai bertanya lagi, apakah perlu begitu banyak kesulitan untuk mengejar bintang wanita? Tidak peduli apa tingkat bintang pihak lain, jika dia tahu identitas Haoyang, dia seharusnya mengambil inisiatif untuk melayaninya sejak lama kan? Di mana Haoyang perlu memeras otak untuk menyenangkan pihak lain. Fei Xiaowin berkata,
Gu Qiugi tidak sederhana. Dia bukan bintang biasa. Dia adalah satu-satunya putri Gu Yanzong, kepala keluarga Huaxia Gu, dan satu-satunya pewaris aset ratusan miliar dolar. Dia memiliki kandungan emas yang sangat tinggi. Fei Xianghan mengangguk ringan dan bergumam. Tidak heran. Kita lanjut lagi ke bab 4221. Fei Xiaobin buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang kamu katakan tidak heran?" Fei Xianghan berkata, "Tidak heran, Haoyang harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyenangkannya dan bahkan mengadakan makan malam amal untuknya." Berbicara tentang ini, apa yang dikatakan Lia Lin barusan tiba-tiba muncul di benaknya. Segera dia berseru, "Sialan, Haoyang bajingan ini. Haruskah dia memikirkan sesuatu tentang Gu Qiugi ini?" Fei Xiaobin tersenyum tanggung dan berkata, "Ayah, seorang wanita ramping, seorang pria yang sangat arogan, Haoyang tidak memiliki masalah dengan brainstormingnya kan?" Fei Xianghan berkata dengan dingin, "Apa yang saya katakan tentang otak bengkok dan apa yang Anda katakan tentang otak bengkok bukanlah hal yang sama. Ingin menyenangkan dia dan berhubungan dengan sepanjang malam adalah tidak benar, dan mencoba memaksanya untuk tidur juga tidak benar. Dan mencoba memaksakan tidur juga tidak benar. Menidurkannya dan kemudian menghancurkan mayatnya akan menjadi tugas yang bodoh." Wajah Fei Xiaobin menjadi dingin sesaat dan dia berkata, "Ayah, sebenarnya saya juga berpikir bahwa perilaku Haoyang tidak normal pada saat itu. Tetapi belum ada bukti yang substansial tentang Haoyang. Dia seharusnya tidak sebodoh itu kan?" "Saya juga tidak tahu," Fei Shanghai berkata dengan sangat serius. "Tapi saya pikir berdasarkan berbagai petunjuk, hal semacam ini kemungkinan besar." Setelah itu, dia mengingatkan sesuatu dan segera berkata, "Ngomong-ngomong, kamu segera meminta untuk memeriksa aliran modal Qiao Feiyun dan semua perusahaan yang terkait dengannya. Dan juga meriksa dana IGA Jepang. Lihat siapa yang membayar komisi untuk ninja IGA. Jika tebakanku benar, ninja-ninja ini kemungkinan besar disewa oleh Qiao Feiyun." Fei Xiaobin berkata, "Jika ini disewa oleh Qiao Feiyun, maka pertanyaannya akan kembali lagi. Mungkinkah ini tangan Qiao Feiyun yang mengambil Haoyang?" "Tidak." Fei Shanghai menggelengkan kepala dan berkata, "Aku curiga sekarang Qiao Feiyun memperkerjakan ninja-ninja itu untuk bekerja sama Haoyang." Fei Xiong bergidik dan berkata, "Ayah, maksudmu otak Haoyang mencoba menggunakan ninja-ninja ini untuk menculik Gu Qiugi?" Fei Xiang berkata, "Jika saya dapat menemukan bahwa memang ada aliran keuangan antara Qiao Feiyun dengan ninja IGA, maka pada dasarnya itu akan mengkonfirmasi dugaan saya." Fei Xiaobin buru-buru berkata, "Aku akan pergi dan memerintahkan seorang untuk menyelidiki." Dengan kemampuan keluarga Fei masih mudah untuk memeriksa dana bank. Oleh karena itu, Fei Xiaobin segera menerima pesan bahwa ninja IGA memang menerima 40 juta dolar Amerika Serikat. Pembayaran uang ini adalah perusahaan teknologi Amerika Serikat. Saya meminta orang untuk menyelidiki ekuitas di balik perusahaan ini secara mendalam, struktur, dan menemukan bahwa adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh dana di bawah grup Qiao. Persetan, Fei Shanghai bergumam. Haoyang bajingan ini sangat berani. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Fei, dia berani bermain api seperti ini. Sangat keterlaluan. Fei Xiaobin buru-buru berkata, "Ayah, ini mungkin belum tentu membuktikan bahwa itu adalah masalah Haoyang. Jika benar seperti yang Anda katakan, para ninja ini diundang oleh Qiao Feiyun. Lalu, mengapa mereka menculik Haoyang? Ini tidak logis." Fei Shanghai berkata, "Jawaban untuk pertanyaan ini kemungkinan ada pada Gu Qiugi. Mungkin Gu Qiugi lah yang sementara mengubah ninja-ninja itu menjadi pemberontak pada saat krisis. Bagaimanapun, Qiao Feiyun hanya memberi mereka 40 juta dolar. Kamu juga tahu bahwa itu Gu Qiugi. Apakah latar belakangnya juga kuat? Bagaimana?
jika dia membeli ninja di tempat dengan menjanjikan 400 juta dolar. Ini, Fei Xiaobin juga tercengang. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan berkata, "Bukannya ada kemungkinan seperti ini?" Fei Shanghai segera berkata, "Kamu mikirkan cara untuk membuat janji dengan Gu Qiugi ini, dan undang dia untuk datang ke rumah. Aku akan bersenang-senang dengan gadis ini untuk melihat apakah dia punya masalah." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.